Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam renungan harian GPKRIS Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, kami mohon di saat ini beri kami tubuh yang sehat, beri kami pengertian supaya kami dapat belajar firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan sederhana. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan mempelajari ajaran Tuhan Yesus tentang etika kehidupan, yaitu lakukanlah apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, saudara sekalian, ini adalah salah satu ajaran Tuhan Yesus di atas bukit yang sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus menyebutnya ini adalah inti dari segala ajaran hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi lagi perkataan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari demikian dikatakan. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Kita ingin sebagaimana orang lain bersikap dan berbuat kepada kita, maka kita lakukanlah itu kepada orang lain. Kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada orang lain. Guru besar dan pemikir besar orang Tiongkok, yaitu Konghucu, pernah berkata hampir seperti itu. Tetapi beliau berkata secara pasif. Demikian kata Konghucu, Ji so bu yi wu shi yi ren, yang artinya apa yang tidak engkau kehendaki orang lain lakukan terhadap dirimu, janganlah engkau lakukan terhadap orang lain. Saudara sekalian, apa yang dikatakan Konghucu boleh dikatakan adalah suatu hukum etika sosial yang universal. Hampir semua orang yang beradab melakukannya. Kita tidak melakukan apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita. Kita tidak ingin orang lain menipu kita, maka kita tidak boleh menipu orang lain. Kita tidak mau orang lain merugikan kita, maka kita juga tidak boleh merugikan orang lain. Ini adalah ajaran yang sangat luhur dari Konghucu. Jika semua orang melakukannya, maka dunia ini tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kebencian, dan tidak ada lagi peperangan. Tetapi ajaran Tuhan Yesus melangkah secara aktif, yaitu lakukanlah kepada orang-orang lain
hal-hal yang engkau sendiri inginkan orang lain tersebut melakukannya terhadap dirimu. Atau dengan kata lain, apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, maka kita lakukanlah kepada orang lain. Saudara sekalian, kita ingin orang lain memaafkan kesalahan kita, maka kita juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Kita ingin orang lain memperdulikan kita, kita juga harus memperdulikan orang lain. Kita ingin orang lain menolong kita, mengerti kita, bersikap baik kepada kita, maka kita juga harus bersikap menolong orang lain, mengerti orang lain, dan sebagainya. Berusaha mengerti sikap orang lain. Nah, saudara sekalian, kita ingin orang lain mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Ajaran Tuhan Yesus ini juga mengajar kita secara proaktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Artinya, kita bukan menunggu orang lain berbuat baik dahulu kepada kita, baru kita membalas dengan berbuat baik kepada orang itu. Sebaliknya, kita dituntut berbuat baik kepada semua orang secara aktif sebelum mereka berbuat baik kepada kita. Kita lebih dahulu berbuat yang baik kepada mereka. Itulah ajaran yang agung dan mulia dan dari Tuhan kita Yesus. Sebelumnya para nabi dan ahli-ahli Taurat Yahudi tidak pernah mengajarkan demikian kepada masyarakat. Apa yang diajarkan Konghucu membawa perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena semua anggota masyarakat tidak melakukan kejahatan, menciptakan suatu masyarakat yang tenang. Namun, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus membawa dinamika dalam masyarakat. Kita tidak saja tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, tetapi kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Bisa saja seseorang seumur hidup tidak pernah melakukan kejahatan kepada orang lain. Seumur hidup tidak pernah merugikan orang lain. Tetapi tidak pernah melakukan suatu kebaikan sehingga orang itu tidak membawa manfaat kepada orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita, bukan saja kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain, tetapi kita harus berbuat baik kepada orang lain. Hidup kita harus bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak William Buckley. Dia berkata demikian, undang-undang atau peraturan lalu lintas mengatur pemakai jalan supaya tertib, tidak ada kecelakaan atau mencelakakan orang lain. Tetapi peraturan lalu lintas itu tidak mewajibkan kita untuk memberi tumpangan kepada seorang pejalan kaki yang kelelahan. Tetapi Tuhan Yesus tidak saja menyuruh kita harus taat peraturan lalu lintas supaya tidak membawa bahaya kepada orang lain, tetapi kita diharuskan memberi tumpangan kepada orang yang berjalan dalam kelelahan. Nah, saudara sekalian, perintah Tuhan Yesus ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Atau dengan kata lain, apa yang kita ingin orang lakukan kepada kita, kita lakukanlah itu kepada orang lain. Perintah ini bukan kita lakukan sekali-kali saja, tetapi harus kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Menjadi pola hidup kita, atau dengan kata lain harus berkesinambungan. Untuk melakukan perintah ini, saudara, sungguh tidak mudah
Karena kita manusia, pada dasarnya sifat kita adalah egois, mementingkan diri sendiri. Hanya apabila kita sudah mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat melaksanakan di dalam kehidupan ini. Perintah ini kelihatannya sederhana, tetapi inilah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Semoga Tuhan menolong kita menjalankan perintah ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami bukan saja jangan berbuat jahat kepada orang lain, tetapi Engkau juga mengajar kami berbuat baik kepada orang lain. Kalau kami menghendaki orang lain berbuat baik kepada kami, maka kami dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain. Kami mengharapkan orang lain mau menolong kami, maka kami harus menolong orang lain. Kami mengharapkan orang bisa mengerti kami, maka kami jika dituntut supaya mengerti orang lain. Kami mengharapkan orang mengasihi kami, maka kami harus mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu ini dan perintah-Mu ini, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kami boleh bermanfaat bagi orang lain. Kami tidak saja tidak berbuat kejahatan kepada orang lain, tetapi kami melakukan kebaikan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.